Hello everybody, welcome back with me Jun Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk lagi ke Project Sekai. Yes, ada 5 lagu yang akan kita up hari ini, akan kita reaction bersama. Kita nikmati dan kita bedah dikit-dikit aja ya. Karena saya bukan ahli bedah. Ya ilah. By the way, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, lancar urusannya, pokoknya yang terbaik, bahagia as always. Dan buat yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Buat yang lagi sedih mudah-mudahan cepat bergembira kembali. Buat yang lagi banyak duit jangan lupa berbagi. Buat yang banyak utang mudah-mudahan utangnya segala lunas. Amin. Oke, kali ini kita akan kedatangan request dari Bang Shin lagi. Ya, ini emang as always Bang Shin itu selalu is in the house soal Project Sekai. Oke, nggak usah berbasa-basi gengs, kita akan lanjutkan aja. Langsung kita gaskan lagu pertama. Ini adalah Batsubio Project Sekai. Oke. Seperti apa teman-teman? Apakah ada catatan? Sebentar saya coba cek dulu ya. Apakah ada catatannya? Kalau ada catatannya kan harus dinyanyikan. Dinyanyikan, dibacakan. Kalau nggak dibacakan nanti saya kualat. Orang udah capek-capek ngetik ntar nggak dibacain kan. Aduh, bagaimana ceritanya itu? Oke. Oh, halo Pak. Masuk lagi Project Sekai. Nih 5 lagu dari 5 grup. Oh udah cuma segitu aja catatannya ternyata. Oke lah kalau begitu. Langsung kita gaskan. Yes, ini Batsubio Project Sekai full song. Let's go to the go. Ini lagu sangat familiar. Oke. Yes. Yep. Yo. Oke. Sebentar. Ini lagu sebenarnya udah sering saya dengarkan ya. Ada beberapa yang sering cover lagu ini, terutama di VTuber kalau nggak salah. Di VTuber berapa kali saya dengar lagu ini ya. Ini saya bingung ini lagunya siapa di sini. Apakah ini lagunya Hatsune Miku kah? Apa ini lagunya Leonid kah atau siapa ya? Cuma yang pasti ini kayaknya sih Leonid yang ngebawain. Oke, lanjut lagi. Let's go. Yang pasti ini Vocaloid ya gengs. Ada liriknya nih. Oh, berasa banget Vocaloidnya. Gitarnya dong Telecaster, sama kayak gitar gua. Kembali menghitung luka rasa. Oke.
overtone. Yes, ikonik banget ini lagu. Alright everybody, itu dia Batsubio Project Sekai. Ye. Itu udah pasti ya. Ini maksudnya sih menurut gua alternatif rock lah, alternatif rock. Ada sedikit nuansa-nuansa punknya dikit ya kan. Cuma ya yang paling pasti dari lagu ini sebenarnya liriknya adalah lirik yang melankolis ya, gengs ya. Cuma dinyanyikan dengan upbeat, dengan beat yang lebih uplifting gitu ya. Jadi kesannya tuh ada rasa-rasa harapan gitu loh, gengs. Kayak capek hidup tapi mau nggak mau kita harus keep on moving. Keep on moving. Hai, lagu gua dong itu ya. Ya itu dia bener. Ini lagu ya tipikal kehidupan lah. Gimana sih yang namanya hidup kan, meskipun capek mau nggak mau kita harus tetap lanjut, tetap jalan, nggak boleh stagnan. Namanya manusia itu harus bergerak. Kalau nggak bergerak itu namanya batu. Oke. Secara vokal ini lebih clean ya. Ini emang tipikal Vocaloid banget, dimana gayanya tuh apa sih, kentara banget gitu. Langsung kelihatan banget ini Vocaloid, yes. Deliverynya cukup straight to the point karena liriknya juga langsung kena buat kita gitu. Rasanya tuh honest sekali, jujur sekali ya gengs ya. Nggak perlu teknik yang bagaimana di lagu ini ya, dan dibawain dengan feel anak band banget ya, dengan gaya apa sih gaya ini apa ini aja sih, pokoknya anak band sekolahan gitu gengs. Aku kurikulum sih itulah pokoknya, udah lama nggak sekolah. Ekskul gua mau ngomong ekskulnya susah banget. Ekskul band gitu. Nah ya di sini ekskul bandnya ada nggak sih Indonesia? Ada nggak ya? Ada lah, mudah-mudahan ada lah ya di beberapa sekolah yang bagus aja sih. Dan biasanya kalau dibawain sama anak-anak sekolah tuh jauh lebih jujur rasanya, lebih mentah, lebih raw, rasa yang emang bener-bener udah seutuhnya seperti itu ya gengs ya. Dan lirik ini temanya adalah moving on, gimana caranya tetap bisa bergerak meskipun masalah itu sedang menimpa ya gengs ya. Kalau nggak salah ini apa sih judulnya, Batsubio itu kalau nggak salah ya artinya itu angkat jangkar gitu. Angkat jangkar, jadi jangkar itu kan berat ya gengs. Gimana kita tuh kalau jangkarnya dilepas jadi si kapal itu nggak bisa kemana-mana tuh. Cuma bagaimanapun kita harus tetap ngangkat gitu, meskipun itu berat, biar kita tetap bisa berjalan lagi, melanjutkan kehidupan. Gitu, kayaknya sih begitu. Oke, next lagu berikutnya, Tenshi no Clover Project Sekai. Let's go, Tenshi no Clover. Oke, gayanya hampir sama. Oke, ini lebih ceria, lebih cheerful. Ini yang bawain kayaknya More Jam nih. Oh bener kan, More Jam. Iya, oke. Ini lebih Japanese pop, sentuhan idol. Lebih catchy. Alright. Hey. Rumit juga nih. Ketukannya nggak rumit sih, tuti-tutinya ada. Hentakan-hentakan biar lebih uplifting lagi. Yes. Meskipun sayap ini patah, asal kau dan aku dapat mencoba sekuat tenaga lagi sih. Harus tetap semangat. Oke, ini super bright lagunya, cerah banget.
Tipikal idol energy. Yes. Akan bersinar. Gue suka nih sentuhan synthesizer-nya, bikin lagu ini tuh lebih ceria. Yes, keluar vibes idolnya. Gua suka nih tone drumnya, bold banget, nendang abis. Yes. Oke. Oh, denger layer gitar di belakangnya nih. Semanggi malaikat. Yep. Yeah. Sebentar. Saya terkesima dengan interlude-nya. Itu loh. Ada sedikit headbang tipis ya. Bukan headbang yang bukan. Ini sih secara keseluruhan ya, sejauh ini rasanya tuh Japanese pop idol banget dengan sentuhan agak sedikit rock gitu ya. Mungkin kalau misalnya in general ini bisa dibilang alternative rock idol. Ini kita ngomongin musiknya aja nih. Dan ada sentuhan-sentuhan synthesizer yang bikin rasanya tuh teringat seperti city pop gitu loh. Nah itu tuh flavor aja, tambahan aja rasanya tuh kayak gitu biar ada aroma semerbak city pop gitu. City pop. Kok city pop? Lanjut lagi. Yes. Oke, walau 100 tahun berlalu perasaan ini takkan hilang. Setia abis dengan api yang membawaku ke tahap yang akan kucapai nanti. Drumnya sih gue suka banget nih. Yes, dibikin half. Yes. Oh kan, aduh tipis banget. Karena kita terus maju. Alright everybody, yes, to the max. Lagu ini benar-benar ceria sekali, full bright, cerah, penuh dengan harapan, semangat ya. Luar biasa, ditambah dengan harmoni layer vokal ciri khas idol style gitu. Dan gue suka banget itu bagian outro-nya, bener. Udah gue bilang ini tuh sentuhan-sentuhan headbangnya tipis-tipis tapi itu asik gitu gengs, nggak perlu banyak-banyak, cuma bikin nuansa lagu ini tuh jadi semangat banget. Rasanya tuh kayak pengen menghantam sombongnya dunia anjay. Secara vokal ini lebih banyak multi layer ya menurut gue ya, multi vokal harmoni dengan gaya cute tone juga udah pasti, light, terus ceria gitu. Layering chorusnya juga dibikin nyanyi bareng-bareng ya kan, nggak terlalu powerful tapi lagu ini tuh kayak catchy. Intinya lagu ini biarpun powerful secara musik ya, tapi nadanya tuh, nyanyinya tuh tetap dibawain dengan gaya kawaii yang catchy gitu gengs. Dan liriknya seperti biasa ya, ini adalah bener-bener kalau nggak salah Clover itu daun clover. Kalau bahasa Indonesia apa sih, semanggi apa bener ya? Kayaknya sih semanggi deh intinya gitu. Semanggi tuh di sana tuh. Di sana tuh iya, di Jakarta situ tuh iya bener. Oke.
Kalau gue pernah beberapa kali ngeliat film yang memaknai daun clover itu ya, itu simbol keberuntungan dan juga harapan. Kalau nggak salah ya. Dan di sini perspektifnya tuh dibawain dengan ceria, jadi rasanya tuh kayak memberikan cahaya baru ya, atau semangat baru baik untuk diri sendiri maupun orang lain gitu. Inti pesannya adalah walaupun hidup ini nggak sempurna ya, tapi bagaimanapun juga kita harus tetap bisa merasakan kebahagiaan, optimis bahwa hari esok akan lebih cerah daripada hari kemarin. Iya, itu dia, gengs. Wuhui. Kalau itu lagu-lagunya tuh ya nyemangatin semua ya. Dan ini bagus sih. Gue suka banget pokoknya kalau lagu-lagu tuh punya tema-tema semangat gitu. Karena di Indonesia ini udah banyak banget tema-tema sakit hati ya. Jadi ya kalau bisa jangan sakit hati mulu gitu. Obatnya susah nyari sakit hati tuh. Obat sakit hati adalah mencari hati yang baru. Ai. Oke, next. Reka dari Vivid Squad, Vivid Bad Squad. Let's go to the go. Oke. Yeah. Oke, beda nih. Ini lebih ke EDM. Sentuhan trap. Alright, efeknya banyak. Lebih rebel. Lebih swag style. Tuh, aku akan tetap percaya pada hal-hal yang pasti. Kusimpan keheningan dan geloraku dalam hati. Chorusnya enak nih. Yep. Ada sentuhan-sentuhan Indianya. Oh, berani banget nih. Efeknya berani banget. Beatnya agak dark ya sebenarnya. Tuh, kata-kata murah hati hanya membuatku terus bersedih. Tak akan terhenti. Jangan lupakan, karena takkan kuserahkan harapanku yang telah memercikan api dalam hatiku ini. Gokil. Yes, naik pelan-pelan. Oh, nggak langsung. Yes. Udah. Yes. Oke. Yes. Itu dia Reka Vivid Bad Squad. Ini beda banget dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita dikasih gaya apa namanya band ya, digayain musik instrumen ya. Kalau ini kita masuk ke dunia hip hop atau hip hop trap atau EDM hybrid lah gitu. EDM hybrid. Beatnya itu agak lebih dark ya menurut gua, lebih intensif, lebih rebel gaya nyanyinya juga. Ini tuh kayak lagu yang bercerita tentang apa ya namanya, semangat kepercayaan diri kayaknya gitu.
Prove yourself energy. Nah, itu kira-kira seperti itulah ya, gengs ya. Nah, ini menariknya di sini ada kita dua vokal ya, gengs. Kita bisa ngeliat ada male and female vokal. Emang itu ciri khas si Vivid Bad Squadnya juga ya. Ada sedikit campuran semi rap gitu, dan kemudian melodi vokal dari yang cewek. Kemudian dari pembawaannya tuh lebih agresif ya, mungkin karena ini beat EDM ya gitu ya. Kalau beat EDM tuh kadang-kadang tuh suka boom bap gitu. Hentakannya tuh berasa, jadi kesannya tuh lebih agresif. Meskipun kadang-kadang lagu-lagu kayak full band gitu juga agresif juga ada gitu. Cuma mungkin karena ini pressing hip hopnya tuh lebih tight gitu, lebih kuat. Jadi kayak hentakannya tuh lebih berasa gitu loh. Dan di sini ya, kalau kita lihat liriknya, api harapan yang memercikan semangat. Sepertinya ini adalah lagu yang bercerita tentang ambisi, rasanya ambisi diri sendiri, kompetisi dalam kehidupan, dan pembuktian diri, di mana ada makna tuh kita harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Gua harus lebih besar dari sekarang, di mana api yang menyala dalam hatiku bisa membakar segala potensi yang ada selama ini. Kayak gitu, gengs. Dan ini kalau udah pasti sih ini produksiannya udah pasti rasa hip hop banget. Cuma menurut gua, ini sekali lagi opini gua ya, ini beatnya tuh apa sih, agak sedikit campuran vintage sama modern gitu. Gimana ya sebutinnya ya? Ya pokoknya gitulah, ada sentuhan-sentuhan efek-efek yang menurut gue tuh cukup berani, padahal efeknya tuh agak old school, tapi beatnya secara keseluruhan semuanya modern gitu. Gitulah kira-kira, gengs ya. Susah jelasinnya gue juga. Pokoknya kalian bisa ngerasain. Right? Kan semuanya kan tentang semangat kan? Mengerikan ini. Mengerikan. Kita harus selalu semangat pokoknya. Next, lagu keempat. Tondemo Wonders, Wonderland Showtime. Oh nih. Yes. Agak lebih chaos nih. Ini elektropop sih. Atau mungkin elektro hyperpop. Oh, ada rasa-rasa sirkusnya nih. Oke, bisa ngobrol sama tuh gue. Yang penting semua orang jadi tertawa, menghibur sekali. Mereka bisa pakai aku Monster Rival kan? Kita hidup di dunia yang keren dan liar. Yeah. Lebih lain ini, lebih lain. Oke. Oke. Ini beda banget, ini beda banget, ini beda banget. Tapi gue inget nih, Wonderland Showtime itu tuh kayak lagu-lagu Dufan. Bawaannya tuh fun sekali. Dufan melakukan hal yang menyenangkan. Iya ya. Lagi. Ini lebih liar sih ya. Lebih hyperpop mungkin lah. Jangan hapus dulu, masa depan dimulai dari sekarang. Iya kan? Ayo semuanya mari berpose seperti itu. Ini menghibur sekali. Yes. Oh, ngeri banget. Oh, yes. Oh yeah. Oh my god, what? Iya.
Rame banget. Lagu rame banget. Yes. Showtime. Iya iya yes. Jir, brutal banget ini, lagu brutal banget ya. Ini ada unsur chaos ya sih, udah pasti ya. Agak sedikit absurd ya lagunya. Musiknya tuh bener-bener out of the box, fun banget dan unpredictable. Kayak kita tuh dibawa masuk ke dunia sirkus dan kartun secara bersamaan. Ekspresif banget lah musiknya ya kan. Dan kemudian nuansa vokalnya juga kayak ada theatricalnya gitu. Tapi emang ini adalah ciri khasnya Wonderland X Showtime ini ya. Emang dia tuh selalu ngasih musik-musik tuh yang lebih fun, lebih ngebawa kita kayak ada di festival gitu, ada di karnaval gitu. Rasa-rasa Dufan gimana sih gitu. Ada unsur-unsur teatrikalnya, intinya kayak gitu. Ada drama-dramanya gitu, gengs ya. Banyak perubahan beat ya di sini, menurut gua cukup eksperimental sekali. Ada breakdownnya, terus tiba-tiba up, tiba-tiba lagi masuk lagi, tiba-tiba agak turun, tiba-tiba begini lagi gitu. Bukan perubahan tempo sih, lebih tepatnya ke perubahan ketukan lah ya. Jadi ini konsepnya tuh seru banget, overacting banget itu. Konsepnya bener-bener sangat menarik, sangat menghibur. Ini tuh kayak lirik yang lagi bercerita tentang dunia penuh keajaiban dan kegilaan ya. Dan dunia yang hidup di dunia yang liar gitu. Ajakan untuk melakukan hal-hal absurd dalam hidup. Di balik lagu yang chaos ada pesan bahwa ini lagu bercerita tentang hidup kadang tuh nggak selalu masuk akal. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus menikmatinya. Kayak gitu. Cuma ini bener-bener soundnya tuh like a toy gitu. Sound mainan gimana sih, kayak banyak glitch gitu, banyak brass swing gitu. Aduh, ritmenya tuh pokoknya intinya ini lagu yang bukan mudah untuk dicerna dan bukan lagu-lagu konvensional. Ini sangat-sangat unpredictable. Dan itulah ciri khasnya Wonderland Showtime. Alright. The last one. Kita masuk ke lagu terakhir. Nah, ini nih masuk ke versi dark. 25 Gino Jonetsu Night Court at 25. Let's go to the go. Kan? Udah gue bilang lebih dark ini. Nah, ini vokalnya berasa banget nih. Vokal yang cowok ini banget, efek banget. Hey, na. Yes. Stringnya. Yep. Udah mau semuanya di masa muda kita. Ini lagu kayaknya relate sama masa-masa dewasa nih. Vokal yang cowok efek banget ya. Robot banget. Dramatis sekali, emosionalnya lebih humanize dibanding yang lain. Yeah. Langsung disambut solo gitar. Alright, panjang juga melodinya.
udah tuh tipis banget. Oke, ini dalam nih maknanya nih gengs. Yang kau lupakan dunia penuh lika-liku ini, yes, bener. We're not alone here. Sebentar, udah gue bilang ya. Ini kita masuk ke lagu-lagu yang punya sentuhan dramatis lebih dalam, lebih deep ya, lebih human secara temanya, dan dibawain juga lebih human. Cuma itu vokal vokal cowoknya tuh efeknya berasa banget, vokalnya berasa banget. Cuma it's okay ya, karena memang ini Vocaloid ya. Tapi secara keseluruhan lagu ini tuh lebih alternatif pop atau pop ballad lah, dengan lirik yang cukup dark menurut gua. Oke, lanjut lagi. Rasa lonely-nya berasa banget nih. Alright. Everybody say. Oh, fade outnya jatuh banget. Yeah. Okay. Alright. Yes. Yap, lagu ini tuh seperti biasa ya, 25 Gino Jounetsu itu atau Night Court at 25. Ini judul lagunya yang mana ya? Oh, nama bandnya, nama yang ngebawain tuh Night Court 25. Night Court at 25 itu emang selalu punya makna lagu tuh introspektif ya. Karena memang ini tipikal jam 1 malam, jam 1 pagi, dimana kita mulai berpikir dan mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya. Rasanya tuh seperti kita hanya ada bersama diri kita sendiri di tengah malam yang sunyi. Cuma di sini jam 1 sih masih rame sih. Lonely, intinya lonely banget. Lagu ini tuh vibes-nya tuh lonely, kemudian introspektif, seperti bagaimana kita lagi mikirin hidup ya. Dan lagu ini tuh dibawain dengan sangat soft dan emosional sekali, gengs. Dimana banyak breathy tone, kemudian hampir beberapa kali tuh ada vokal-vokal whisper biar rasa intimate banget gitu, dan fokus ke feel bukan power, karena memang lagu-lagu tipikal kayak gini tuh ya lebih mementingkan penekanan pada lirik. Cuma ya tadi yang gua perhatikan ya, suara cowoknya tuh efeknya kaku banget gitu. Cuma ya it's okay lah ya. Luar biasa. Dengan ditutup lagu dari Night Court 25 ini ya, menurut gua itu adalah sebuah renungan buat diri kita sendiri ya. Dimana kita itu ada bukan untuk diri kita doang, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Kadang-kadang kita butuh waktu yang sepi dan sunyi untuk berpikir, merasakan tekanan batin, dan mencari arti dan makna dari kehidupan ini. Ya, itu hanya bisa dilakukan di jam 1 pagi ke atas. Makanya sholat tahajud tuh sepertiga malam. Bukan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi sholat duha. Apa sih? Oke, ini produksi lagunya tuh, musiknya tuh lebih ke minimalis. Tadi gue bilang ini mungkin tipikal alternatif pop, pop ballad gitu ya. Dimana lebih ngedepanin tekstur-tekstur kayak gitar akustik, kemudian pad,
piano atau keyboard gitu. Dan lagu-lagu yang sekali lagi space-nya tuh luas gitu. Jadi menjadi sebuah elemen penting biar kita ngerasain rasa kosong ketika denger lagu ini gitu. Jadi bukan cuma maknanya aja gitu yang membawa ke kosongan, tapi gimana musiknya pun juga terasa ada space yang kosong biar kita masuk ke dalam lagu itu. Gitulah pokoknya. Apa dah? Cuma sangat menarik lah. Gua kalau denger 25 Night Court itu tuh kayak langsung mikir hidup begini amat ya. Cuma intinya semuanya gengs, kesimpulan besarnya di lagu-lagu ini tuh kita tuh harus jujur, kita harus optimis, kita harus punya ambisi, dan kita juga harus punya sisi chaos dalam kehidupan ini, dimana ketika semua itu terjadi itu saatnya kita introspeksi dan memasuki diri kita, berpikir pada diri kita apakah kita sudah benar dalam kehidupan ini. Iyalah, gitulah. Aduh my god, lagu-lagunya luar biasa. Tadi yang gue bilang ya, itu Leonid itu lebih jujur rasanya, dibawa nama X-School Band. Kemudian apa sih namanya, More Jam itu lebih optimis. Kemudian si siapa tadi yang ketiga tuh Reka Vivid Squad itu Vivid Bad Squad itu lebih ngejar ambisi. Kemudian Showtime itu sisi-sisi chaos. Dan yang kelima Night Court 25 refleksi renungan diri. Intinya kayak gitu. Itu semua adalah rangkaian kehidupan, siklus kehidupan dalam setiap manusia gengs, gak pernah hilang. Alright. Ini rasanya gue bukan cuma denger lagu nih, kayak lagi denger ceramah. Oke lah gengs, kalau gitu thank you banget nih Bang Sin udah ngasih playlist yang super keren. Dan terima kasih juga buat teman-teman, buat kalian yang suka sama lagu-lagu yang ada dalam reaksi kita hari ini, mungkin bisa masuk ke playlist harian kalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya. Sorry kalau misalnya ada yang gak nyaman. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Well, see you next time, motherfucker.